Puji nama Tuhan, saya bersuka cita karena saya boleh melihat pekerjaan Tuhan, gereja yang semakin indah, semakin cantik, ya. Apalagi sudah mendekati Christmas, sudah ada hiasan-hiasan Natal yang membuat kita semakin semangat beribadah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5. Kita baca Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kita bisa baca di layar yang ada juga. Baik, kita akan sama-sama membaca ayat-ayat ini untuk kita merenungkan bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan di setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di ayat 1, akulah pokok anggur dan yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang menghasilkan buah. Pokok anggur yang benar yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan. Di sini kita belajar bahwa kita harus benar-benar mengenal yang benar. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, di sini kita diajak untuk mengenal dengan baik. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus perkenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang benar-benar harus diikuti, yang benar-benar harus didengar, yang benar-benar harus diteladani, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa diumpamakan sebagai pokok anggur? Anggur kalau dia hanya sebiji saja, dia tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya. Petani anggur kalau dia mau berhasil mengusaha anggur, maka dia harus menanam. Dalam Yohanes 12 kita melihat Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biji itu harus ditanam dan harus mati supaya ia tumbuh dan menghasilkan buah. Yesus sudah berkorban memberi dirinya, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi susah, menjadi hidup sulit karena ibunya melahirkan di kandang domba. Lalu dia ditaruh sebagai bayi di atas palungan atau di palungan tempat makanan binatang. Dia mengalami banyak kesusahan, kesulitan, ya. Tetapi dia memberi dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ya. Dia datang, dia berkorban, dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Bagaimana kalau seorang, ya, kitalah orang tua misalnya, oh anak ini
lahir dia pasti mati. Wah, pasti sebagai orang tua susah. Tapi ada artis, ya, karena dia mau terkenal, dia mau selalu kelihatan cantik, dia datang kepada orang pintar, dia tanya bagaimana supaya saya jadi terkenal, saya jadi populer, saya jadi tetap cantik. Lalu orang pintar atau paranormal itu bilang begini, ya boleh, kamu bisa jadi kaya, jadi terkenal, kamu bisa jadi cantik, tapi ada tumbalnya. Ya. Apa itu? Kamu punya 2 anak, nanti mati umur 29. Oh, gak apa-apa. Ini rupanya ada seperti itu. Dan benar, itu terjadi. Karena dia ingin populer, ingin kaya, ingin tetap cantik. Lalu dia pakai saran daripada paranormal, ya mungkin dukun lah atau apa. Anaknya dua-duanya umur 29 tahun. Bukan berkorban untuk keselamatan, tapi berkorban untuk kepentingan ibunya. Tapi Yesus dikatakan dia bagaikan benih, ya, yang mati ditanam supaya bertumbuh dan menghasilkan buah. Supaya lewat kematiannya banyak orang diselamatkan. Supaya lewat kematiannya banyak orang menerima hidup yang kekal. Yesus sudah memberikan dirinya, dia mati. Dikatakan pohon yang mau berbuah, dia juga harus siap dibersihkan. Harus siap diproses. Kita tahu saudara, pohon yang berbuah, dia tidak dinikmati sendiri. Ya. Jadi ada proses yang dialami, dijalani saudara. Pohon, kita belajar dari pohon yang berbuah itu dia tidak egois, betul ya? Apa ada pohon dia tumbuh buah durian lalu dia makan sendiri duriannya? Tidak ada, saudara. Ya. Ketika dia berbuah, maka buah yang dihasilkan itu diambil orang lalu dinikmati. Apa ya? Di Malaysia ini terkenal dengan durian, saudara. Ya. Jadi pastor juga sering posting itu durian musangking lah, black tune lah apa, bikin kita ngiler saudara. Ya. Jadi kita lihat bahwa dari durian yang dimakan itu tidak jadi begitu saja. Tuhan tidak lempar itu durian, tetapi ada proses di mana dia harus ditanam. Ya. Dia harus bertumbuh, dia harus berbuah. Tentu petani durian, saya bukan petani durian, saya kurang paham, tetapi saya yakin pasti ada proses. Ya. Untuk bisa pohon itu menghasilkan buah, khususnya anggur. Tadi Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur. Ya. Kalau di Batu, di tempat saya tinggal di kota Batu itu penghasil apel. Ya, mungkin di Indonesia satu-satunya kota yang bisa tumbuh apel itu di kota saya, di kota Batu di Jawa Timur. Ya. Jadi saya perhatikan petani apel itu sekarang mengalami kesulitan karena harus memberikan pupuk yang cukup mahal. Dan juga proses untuk berbuah, kalau itu bunganya sudah keluar, sudah mau hasil, itu mereka harus petik daunnya sampai botak. Jadi kalau sudah keluar bunga, siap-siap mau berbuah, maka daun-daun pohon apel itu semua harus diambil. Jadi itu perlu tenaga, perlu kerja, ya, supaya bisa menghasilkan buah. Kalau tidak dipetik itu daun, maka nanti hasil buahnya tidak bagus, tidak maksimal, tidak banyak. Karena sari-sari dari pohon itu sudah diambil sama daun-daun. Nah, jadi ada proses yang dilakukan. Yesus juga bicara tentang pokok anggur. Bila mau berbuah harus siap dibersihkan. Ya. Kalau dibersihkan itu gak enak ya. Tapi supaya bisa berbuah, setiap bulan mungkin supaya bisa berbuah, supaya bisa dinikmati harus dibersihkan.
Kalau tidak mau dibersihkan, jadilah pohon Christmas. Dia hanya muncul 1 tahun 1 kali. Betul tidak? Jadi kalau tidak mau dibersihkan seperti pohon-pohon yang ditanam itu, dikasih pupuk, dipetik daunnya, lalu ada hama-hama dibuang. Kalau tidak siap diproses hidup kita, jadinya seperti ini. Datang ke gereja, dengar khotbah, keras sedikit, ada tersinggung sedikit, sudah tak mau datang. Nah itu, gak bisa berbuah. Tapi kalau siap dibersihkan, pasti bisa berbuah. Pasti bertumbuh secara rohani. Saya senang melihat jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Dari sejak gereja lama sampai sekarang masih bertahan, masih setia. Nah, itu sudah lewati proses-proses sehingga bisa kuat. Ya, proses dari tidak ada kerja, Tuhan kasih kerja. Dari tidak ada rumah, Tuhan kasih rumah. Dari tidak ada kereta, Tuhan kasih kereta, kasih usaha dan macam-macam. Ya, berkat-berkat Tuhan beri. Karena mau dibersihkan, diproses. Alami proses lewat apa? Firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu membersihkan kita. Ya, firman Tuhan datang, setiap minggu kita datang. Waduh, ini pastor ngomong, aduh sakit saya. Dibersihkan itu sakit. Kita tidak mau jadi pohon Christmas ini yang hanya setahun sekali kelihatan buahnya. Ya. Yang di depan itu lebih cantik ya pohon Christmasnya. Buahnya macam-macam. Ini cuma satu macam saja, warna ungu. Ya. Haleluya. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini sudah berbuah bagi Tuhan. Seperti yang kita lihat ya, gedung gereja ini buah. Ini buah. Bapak Ibu Saudara datang itu juga buah doa. Ya, buah doa. Sehingga ada hasil. Bukan saja Bapak Ibu jemaat yang datang, tapi ini gedung gereja itu juga hasil buah. Bahwa jerih lelah, usaha. Saya lihat ya waktu saya datang tahun lalu, ini gereja baru pertama ibadah dibuka. Ya, ibu-ibu semua ambil bagian pasang karpet. Nah, ini buah. Ya. Ya, kalau tidak berbuah pasti tidak ada yang mau pasang karpet. Saudara. Itu buah. Buah-buah yang dihasilkan, punya hati melayani. Punya hati yang mau beri untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Saudara. Ini semua buah pelayan. Ya. Dikatakan yang tidak berbuah dipotong, ya udah, nggak tetap tinggal. Namanya dipotong kan terpisah. Ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Karena jelas firman Tuhan katakan yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Ya, bukan pendeta yang buang, bukan pastor yang buang, tapi ya Tuhan yang bekerja. Tuhan ngelihat kalau tidak berbuah, udah potong. Tapi yang berbuah dibersihkannya. Firman Tuhan, setiap kita ibadah datang bersihkan kita seperti air yang menyiram, membersihkan. Dia seperti pedang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bukan satu sisi saja, tapi dimanapun itu diayunkan, namanya pedang. Kalau sudah bermata dua, dimanapun dia diayunkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu kena. Firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dia bisa memisahkan, ya dikatakannya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang menjadi rencana kita? Kalau kita dengar firman Tuhan, oh itu bukan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti, kita bisa memisahkan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh.
sehingga seseorang itu rela matikan dirinya. Matikan kehendak dirinya, matikan perasaannya demi mementingkan kehendak Tuhan. Haleluya. Itulah firman Tuhan yang kita terima. Saya ingat dalam kisah Yohanes pasal yang ke-5, di situ ada seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Orang lumpuh yang duduk di kolam Betesda menantikan goncangan air, dikatakan ada malaikat Tuhan yang datang. Dan kalau masuk ke kolam itu pertama, dia sembuh. Ada seorang lumpuh sudah 38 tahun, dia menanti, dia berharap air goncang yang tidak pasti. Hari ini kah, besok kah, minggu depan kah, tahun depan kah, gak pasti. Tapi dikatakan kalaupun datang malaikat Tuhan goncangkan air kolam itu, maka cuma satu yang bisa ditolong. Terbatas. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup dan dia mau datang. Seperti dia datang kepada orang lumpuh. Dia melihat orang lumpuh itu. Dia katakan kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata lagi kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak perlu bersusah payah tunggu orang angkat dia ke kolam Betesda, tapi Yesus datang. Yesus berhadapan dengan dia. Maukah engkau sembuh? Yesus menawarkan pertolongan. Ketika Yesus bicara kepadanya, maka yang Yesus harap supaya orang ini fokus kepada Yesus. Lihat kepada Yesus, bukan lagi mengharap hal-hal yang tidak pasti, tidak mengharap lagi tawaran dunia, tidak mengharap lagi hal-hal perkara dunia, tapi fokus kepada Yesus. Ketika kita fokus pada Yesus, saya yakin ada pertolongan. Bagaimana ketika kita masuk dalam ibadah? Apakah kita seperti Maria yang fokus kepada Yesus? Di mana Yesus duduk, dia siap duduk mendengarkannya. Ya. Kalau kita belajar tentang Maria dan Marta dalam Lukas 10, Maria dan Marta punya respon yang sama. Merespon Yesus datang. Ya. Tetapi yang membedakan adalah fokusnya. Ketika masuk dalam rumah Maria dan Marta, Marta fokusnya lain. Tapi Maria fokus pada Yesus. Itu yang membuat Maria begitu mengasihi Tuhan. Dia setiap kesempatan ibadah dia fokus. Haleluya. Saya yakin dan percaya di tempat ini kita semua mengasihi Tuhan. Sehingga dalam ibadah kita mau fokus. Kita mau tinggalkan, lepaskan semua hal-hal yang mengalihkan fokus kita. Fokuslah kepada Tuhan. Dia yang terindah. Dia yang penuh berkat. Dia yang tahu segala-galanya tentang hidup saya dan saudara. Mari kita mau fokus kepada Yesus. Dia yang sudah berkorban bagi kita semua. Maka kita juga mau belajar kalau Yesus berkata bahwa kalau kita mau berbuah harus siap dibersihkan. Harus rela. Tanggalkan egois. Tidak pentingkan diri sendiri. Supaya jadi berkat. Yesus juga dia tinggalkan sorga datang ke dunia. Supaya dia menyelamatkan manusia. Dia kosongkan diri sebagai Allah dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, 6 sampai yang ke-8. Dia lepaskan segala atributnya sebagai kealahan. Tapi dia mau rela menjadi manusia. Demi keselamatan banyak orang. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus katakan bagaimana ini? Lalu murid Andreas datang. Yesus di sini ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana ya? Cuma 5 roti 2 ikan. Yang menarik adalah anak kecil ini rela lepaskan 5 ikan dan 2 roti itu.
Dia rela berikan itu kepada Tuhan. Dia rela serahkan itu kepada Tuhan. Terserahlah bagaimana Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yakinlah bahwa Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Seringkali Tuhan izinkan kita kosong. Kita tidak punya apa-apa. Tuhan izinkan juga Ayub hartanya habis. Anaknya 10-nya meninggal. Apa sih rencana Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Ayub diuji imannya. Ayub belajar tidak mengandalkan harta dunia untuk hidup di dalam Tuhan. Ayub belajar bahwa di dalam Tuhan kita tidak perlu mengandalkan atau mengdewakan, ya, berhalakan siapapun. Anaknya 10 meninggal semua. Tapi di sini Ayub belajar bahwa untuk mempertahankan iman kita harus belajar melatih diri tidak mengandalkan hal-hal materi. Hal-hal jasmani, ada atau tidak ada, puji Tuhan. Sedikit banyak tetap mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Belajar mengucap syukur. Ya. Dalam keadaan kosong pun Tuhan mampu melipat gandakan. Buktinya di dalam Ayub 42 ayat 10 berkata, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Ketika kita rela, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan, rela memberikan semuanya kepada Tuhan, walaupun kita tidak mengerti kenapa sih, ya, Ayub hartanya sampai habis, anaknya sampai mati semua, istrinya yang satu-satunya yang harusnya menghibur dia, tapi tidak menghibur, tapi justru menjatuhkan, melemahkan. Di sini Ayub belajar bahwa hanya Tuhan yang menjadi teladan dalam kesetiaan. Ya. Tidak ada yang lain. Belajar dari Ayub. Ya. Sungguh dia katakan lewat ujian itu dia mengenal Tuhan. Dalam Ayub 42. Ayub 42. Kita baca ayat 42 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri. Secara pribadi Ayub mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan menguji tidak melebihi kekuatan. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ujian berat, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa ujian itu tidak melebihi kekuatan. Justru Tuhan mau memberkati kita lewat ujian. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani di mana Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub mempunyai kualitas rohani yang luar biasa. Di dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Mengenal Tuhan secara pribadi itu menentukan kualitas rohani kita. Haleluya. Sehingga kita tidak meragukan Tuhan. Kalau emas murni itu tidak diragukan, saudara. Ketika kita tahu emas murni, ya kita bisa bedakan palsu yang mana, betul? Kalau Bapak Ibu tahu yang mana yang murni, yang asli, maka kalau Bapak Ibu lihat yang palsu, Bapak Ibu langsung tahu, oh ini palsu punya, bohong punya, ya. Kalau kita kenal betul yang asli, ya. Mari kita juga mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Sehingga apapun yang kita alami, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Mazmur 119, saya sering baca ayat ini dalam ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan.
Aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidupku. Supaya aku menghidupkan firman dalam hidupku. Tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi apa yang aku dengar, tapi itu menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran. Ada seorang ibu gembala, ya mungkin pernah saya cerita. Suaminya kena stroke, meninggal masih muda. Ya. Dia dari nggak bisa motor sampai bisa naik sepeda motor. Ya. Karena tekanan. Ya. Dikatakan, Mazmur katakan, aku tertindas itu baik supaya aku belajar. Aku belajar. Ya. Dia seorang ibu rohani, ibu gembala. Jadi suaminya ini gembala hamba Tuhan. Ya, masih muda kena stroke, meninggal, lalu dia harus belajar naik itu motor, bicycle, saudara ya, untuk bisa ngantar anaknya pergi sekolah. Jatuh-jatuh, tapi belajar. Ya. Belajar nabrak-nabrak sana sampai motor itu rusak, tapi belajar sampai bisa. Ya. Karena dia ibu rohani, tidak ada jemaat yang bisa main musik, dia belajar main keyboard dari nggak bisa sampai bisa. Jadi dengan adanya tekanan-tekanan itu membuat dia belajar. Yang selama ini mungkin dia tidak khotbah karena ada suami, akhirnya dia harus belajar. Dia belajar menghadapi jemaat-jemaat Tuhan. Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengarahkan kita lebih baik. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita mau belajar. Ya. Bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dalam setiap proses jangan takut, ada Tuhan. Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Waktu suami saya diopname atau dirawat di rumah sakit, saya juga berdoa, Tuhan apa rencana Tuhan. Hari kedua saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, seorang jemaat, dia dirawat di sebelah kamar suami. Masih muda, masih 30 lebih umurnya, istri ini kena kanker. Ya. Kena kanker dan dia kemo sampai terbakar ini tenggorokannya. Ya. Dia begitu susah. Saya besuk dia, saya hibur dia punya anak kecil 2. Ya. Saya cuman katakan, enggak usah susah. Ada Tuhan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus yakin bahwa ada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan itu menguatkan dia. Dia 3 hari dia pulang dan saya masih merawat suami di rumah sakit. Tetapi dia datang pamit waktu dia sudah disuruh pulang, dia datang pamit. Dia berterima kasih. Karena lewat apa yang saya sampaikan saya tahu Tuhanlah yang pakai saya. Ya. Saya katakan ada Tuhan. Dan dia bawa pulang kata-kata itu yang menguatkan dia. Dia kemo. Dia menjalani proses perawatan yang berat. Tapi dia saat pegang satu kata, ada Tuhan. Ada Tuhan. Seringkali kita banyak kali kurang percaya. Saya bertemu dengan seorang teman cerita bahwa kakaknya tiba-tiba matanya rabun. Rabun itu masih bisa lihat sikit-sikit ya. Dan dia seorang Kristen, dia seorang anak Tuhan. Ya. Lalu banyak yang kasih dia saran atau nasihat. Mungkin kamu kena guna-guna orang. Ya. Coba kamu pergi dukun, kamu pergi ke orang paranormal, kamu tanya kenapa. Ya. Dia anak Tuhan saudara. Nah satu kali dia datang kepada satu suhu. Suhu itu pendeta atau apa di Kelenteng lah ya, di sini nggak tahu cakap apa. Tapi dia seorang tokoh agama di agama Buddha di Kelenteng. Ya. Dan dia ini ibu yang rabun matanya yang mau buta itu datang ya. Lalu suhu atau suhu Kelenteng ini bilang kamu orang Kristen ya. Dia tanya kepada suhu itu, saya ini kena apa? Suhu ini bilang, saya melihat
ada satu pribadi di sampingmu. Dialah yang bisa menyembuhkanmu. Kamu percaya Yesus ya? Ya. Yesus itu yang ada di sampingmu. Minta tolong dia. Hanya dia yang bisa sembuhkan kamu. Ya. Haleluya. Ada Yesus. Ada Yesus bersama dengan kita. Gak usah susah, gak usah khawatir. Ya. Semua akan baik-baik saja bila dia selalu bersama kita. Dia sedang mengarahkan kita untuk kita naik level. Dia sedang mengangkat kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Kembali kita harus siap dibersihkan. Haleluya. Dikatakan selain dibersihkan, maka cara untuk berbuah dia harus menempel dekat dengan pohon. Dia harus ada persekutuan, dia harus dekat, dia harus betul-betul menempel. Ini bicara tentang kehidupan doa, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya. Berdoa itu kita sadar bahwa kita tidak dapat menolong diri sendiri. Ketika kita berdoa, kita sadar bahwa saya tidak dapat tolong diri saya sendiri. Saya perlu Tuhan. Haleluya. Ketika saya berdoa, saya menarik perhatian Tuhan kepada saya. Karena ada nyanyian katakan dia hanya sejauh doa. Jadi ketika berlutut panggil Yesus, itu menarik Tuhan hadir. Itu menarik Tuhan datang memperhatikan apa yang kita perlu. Doa itu mengusir kekhawatiran. Amin. Ketika kita berdoa, kita yakin Tuhan mendengar sehingga kita tidak lagi khawatir. Doa adalah benih yang akan berbuahkan mujizat. Haleluya. Biarlah kita alami. Kita tidak hanya dengar kesaksian orang lain, tapi itu kita alami bahwa doa itu adalah benih yang akan berbuahkan mujizat. Tidak tahu kapan, tetapi yakin pasti. Seperti Bapak Ibu menanam, pasti keluar tunas selalu berbuah. Yakin, saudara, ya, yakin. Ya. Terus melekat dengan Tuhan. Ya. Dibersihkan, disakiti. Ya mungkin kita Tuhan izinkan kita mengalami disakiti oleh orang lain. Ya, ada tantangan-tantangan hidup di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan. Ya. Jangan simpan itu kepahitan. Jangan simpan itu marah. Ya. Karena itu tidak sehat. Ya. Itu tidak baik. Haleluya. Ya, anak Tuhan saya yakin apalagi tempat ini semua penuh dengan sukacita. Haleluya. Karena kita ada Tuhan dalam hidup kita. Ya. Amsal pasal yang ke-14 ayat 17. Nah, ini kita juga lihat di sini, saudara ya. Saya yakin kalau kita mau dibersihkan, mau dekat dengan Tuhan, kita tidak boleh menyimpan kemarahan atau hal-hal yang lain. Amsal 14 ayat 16, ya. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, bersabar. Ranting ini juga bersabar. Dia harus terus menempel ya dengan pohon ini, pokok ini ya. Kapan berbuahnya, pokoknya lakukan bagiannya, Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan. Ya. Tuhan yang lebih tahu, saudara. Ya. Apa yang kita hadapi, ya jangan kita cepat marah, cepat emosi. Ada orang merugikan kita, ya udah, ya berikan pengampunan. Orang menyakiti kita, ampuni, maafkan. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan memberi penghormatan kepada orang yang sabar. Ya. Tuhan menghargai orang yang sabar, orang yang tidak cepat marah. Ya. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13, Kolose 3:13 mungkin bisa.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ketika kita marah, kita kesal, maka kita beri pengampunan, kita ingat kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita. Ya. Haleluya, haleluya. Inilah yang harus membedakan kita dengan yang lain. Karena kita memiliki Tuhan yang mengampuni, maka kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah. Itu proses untuk kita terus bertumbuh. Orang yang sakit, yang tidak sehat, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, betul tak? Ya. Pohon juga kalau dia sakit, ada hama, ada apa, dia juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, yang lain sudah berbuah banyak, ini pohon ini banyak kutunya, banyak hamanya, banyak ya, hal-hal yang mengganggu dia, ya. Kering, tidak subur, ya, karena ada penyakit. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Yang terakhir kita harus tetap tinggal dalam Yesus, tetap tinggal. Tetap kita sudah iring Tuhan sekian lama, ya, jangan kita terpengaruh dengan hal-hal dunia. Ya. Buah yang kita hasilkan itu menunjukkan siapa pemilik kita. Ya. Kalau kita milik Kristus, maka kita juga harus menghasilkan karakter Kristus. Buah-buah yang menghasilkan karakter Kristus. Galatia, Efesus 2 ayat 10, kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, kita milik Allah. Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Ya. Kamu akan berbuah banyak. Ya. Tinggallah di dalam aku. Ya, namanya tetap tinggal itu artinya sabar. Tunggu apa yang Tuhan mau lakukan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ayat 4. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Setia. Ikut ibadah. Ya, supaya kita semakin menghasilkan buah. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak usah coba-coba Tuhan. Aku cobalah tak mau ibadah. Aku coba-cobalah tidak mau berdoa. Jangan saudara. Karena jelas firman Tuhan katakan. Jikalau kita di luar Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin nampak. Ya nampaknya saja saudara. Nampaknya saja sukses. Nampaknya saja baik-baik, tapi kalau di luar Tuhan dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berbuah bagi Tuhan. Yang berbuah itu adalah pohon yang sudah kuat, ya, pohon yang sudah betul-betul sehat. Ya, kita mau bertumbuh sehat, ya. Dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dia akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam